Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi ya untuk melanjutkan pelajaran IPA di kelas 9C. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya harap semuanya sudah bersiap diri menyiapkan buku referensi, menyiapkan catatannya, kemudian juga menyiapkan semangatnya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperma. Masih ingatkah kalian angiosperma itu adalah apa? Ya, betul sekali. Angiosperma adalah tumbuhan yang mempunyai biji tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh daging buah. Jadi, tumbuhan angiosperma itu adalah tumbuhan yang berbiji tertutup oleh daging buah. Nah, perkembangbiakan vegetatif kemarin adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan tidak kawin atau bisa dilakukan dengan misalnya stek, kemudian cangkok, kemudian dengan tunas adventif seperti cocor bebek. Nah, lawan dari vegetatif adalah generatif. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jika vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak kawin, jadi bisa dikatakan bahwa generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau pembuahan. Apabila demikian, jadi bisa diketahui bahwa dalam proses perkembangbiakan generatif akan membutuhkan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina seperti pada manusia. Tapi pertanyaannya, di manakah sel kelamin pada tumbuhan ini dihasilkan? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperma. Nah, sebelumnya kita akan ulas sedikit mengenai perbedaan antara vegetatif dan juga generatif. Nah, seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu terdiri dari beberapa organ, akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Tapi, bagaimana tumbuhan yang tidak mempunyai bunga dan buah itu berkembang biak? Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, tumbuhan yang tidak memiliki bunga dan juga buah akan berkembang biak secara vegetatif, menggunakan akarnya, menggunakan batangnya, dan juga menggunakan daunnya. Tetapi pada perkembangbiakan generatif terjadi fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur pada tumbuhan yang kemudian akan membentuk embrio. Di manakah embrio itu disimpan? Embrionya akan disimpan di dalam biji yang dapat tumbuh dan juga berkembang menjadi tumbuhan baru. Lalu, apabila dalam perkembangbiakan vegetatif itu sifat anakannya sama persis dengan sifat induknya, pada perkembangbiakan generatif ini sifat dari keturunan itu adalah gabungan dari kedua sifat induknya. Karenanya, sifat dari keturunannya itu akan bervariasi seperti itu. Nah, kemudian amatilah bagian bunga berikut. Nah, di situ ada bunga sepatu, ada bunga labu, kemudian bunga bakung. Kira-kira apakah persamaan bunga-bunga di atas? Nah, betul sekali. Jadi, persamaan dari ketiga bunga di atas adalah ketiganya memiliki struktur yang hampir mirip. Bentuknya juga hampir mirip, baik dari bentuk mahkotanya, bentuk fisiknya itu hampir mirip. Nah, dengan demikian kita akan menganalisis bagian-bagian dari bunga yang memiliki struktur seperti itu. Nah, di sini ada bunga yang memiliki struktur seperti gambar pada sebelumnya. Nah, di sini kita akan ulas yang pertama. Nah, bagian yang muncul itu adalah kepala putik dan juga tangkai putik. Jadi di sini putik ini berperan sebagai bagian atau alat reproduksi betina dari bunga. Kemudian
Nah, seperti yang muncul itu adalah mahkota bunga. Jadi bagian bunga yang memiliki warna yang menarik dan warna yang indah itu adalah namanya mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik menarik serangga atau menarik kupu-kupu lebah untuk hinggap seperti itu. Nah, kemudian di sini apabila ada bagian betina, otomatis akan ada bagian jantan. Bagian jantan dari bunga itu adalah benang sari yang terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari. Kemudian, nah di situ akan ada tangkai bunga yang fungsinya itu untuk menopang bunga. Kemudian ada juga bakal buah dan juga ada bakal biji. Nah, seperti yang kita ketahui, buah itu tadi kan angiosperma ya. Angiosperma itu adalah biji yang tertutup oleh daging buah. Nah, sehingga di sini bakal biji itu juga ditutup oleh bakal buah yang nantinya saat bakal biji dan bakal buah ini berkembang menjadi biji dan buah, mahkota bunga itu akan rontok seperti itu. Nah, bagian yang terakhir di sini adalah kelopak bunga yang fungsinya melindungi mahkota bunga saat bunga ini masih kuncup. Nah, secara lebih rincinya di sini ada beberapa fungsi bagian bunga, misalnya benang sari yang fungsinya menghasilkan serbuk sari, kemudian di putik itu terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Lalu di sini mahkota bunga yang tadi sudah disampaikan fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Kelopak dan tangkai bunga yang fungsinya sebagai pelindung dan juga penopang. Nah, seperti itu. Kemudian, menurut kalian, bagian bunga manakah yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan? Nah, silahkan difikirkan, kemudian jawabannya silahkan ditulis di dalam buku kalian masing-masing. Catat materi-materi yang penting karena di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali dan juga akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.